Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para sahabat pencinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram merupakan salah satu bulan istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan dan ibadah, karena amalan-amalan tersebut pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini juga terdapat hari di mana hari tersebut adalah hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah kitab I'anatut Thalibin disebutkan bahwasanya pada hari Asyura banyak sekali terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam. Di antaranya diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, diampuni dosanya Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudahnya, dan diselamatkannya Nabi Nuh dari bencana banjir besar. Di bulan Muharram ini keutamaannya sangat luar biasa dan tidak perlu disangsikan lagi. Namun keutamaan itu harus diisi dengan berbagai amalan-amalan yang berbobot, sehingga momen tersebut benar-benar bernilai baik secara individual maupun sosial. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah amalan-amalan dan zikir yang bisa kita lakukan di hari Asyura. Tolong disimak baik-baik penjelasan dalam video ini agar nantinya Anda mendapatkan pemahaman yang baik. Dinukil dalam sebuah kitab Kanzun Najwa Surur fi Adiyati Tazarrur Zudur karya Syekh Abdul Hamid, terdapat sebuah amalan-amalan yang bisa dilakukan di hari Asyura. Yang pertama adalah sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih disunahkan untuk dilakukan berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena sholat sunnah tasbih cukup penting karena mengandung keutamaan khusus. Sholat sunnah ini sebaiknya diamalkan sehari, sepekan, sebulan, setahun sekali, atau kalau juga tidak sempat minimal seumur hidup sekali. Sholat tasbih dilakukan dengan 4 rakaat dan 2 kali salam. Menghidupkan malam Asyura dengan sholat sunnah seperti ibadahnya makhluk yang ada di langit. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah pada malam Asyura, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang kedua adalah puasa Asyura. Puasa Asyura merupakan puasanya para nabi. Tentang keutamaan puasa Asyura ini, Ibnu Abbas menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada suatu hari karena ingin mengejar keutamaannya selain hari ini Asyura, dan tidak pada suatu bulan selain bulan ini. Maksudnya adalah bulan Ramadan. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan juga, berpuasa di hari Asyura dapat menghilangkan dosa tahun yang lalu. Namun sebelum melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, di tanggal sebelumnya tanggal 9 kita bisa melakukan puasa Tasyu'ah. Yang ketiga, sedekah, memberi keleluasaan kepada keluarga seperti dengan memberi nafkah lebih dari hari-hari biasanya. Yang keempat, disunahkan untuk mandi dan bersuci di hari Asyura, dan insya Allah jika dilakukan akan dibebaskan dari penyakit selama 1 tahun. Yang kelima, mengunjungi orang alim yang soleh. Yang keenam, menjenguk atau menengok orang yang sakit. Karena menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka seakan-akan mengunjungi seluruh orang sakit dari anak cucu Adam. Yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim.
Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada mereka, seolah-olah telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim dari anak cucu Adam. Yang kedelapan, bercelak. Kesunahan bercelak pada hari Asyura salah satu manfaatnya adalah insya Allah akan dijauhkan dari penyakit mata. Yang kesembilan, memotong kuku. Yang kesepuluh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Yang 11, silaturahim. Dan yang ke-12, berziarah ke orang soleh. Namun perlu sahabat ketahui, menurut Al-Syekh Al-Adawi, dari sekian amalan yang sudah saya jelaskan, yang sahih riwayatnya dari Nabi SAW adalah puasa dan bersedekah untuk keluarga. Sedangkan amalan yang lain tidak terdapat hadis sahih di dalamnya. Namun meskipun demikian, amalan-amalan yang sudah saya sebutkan merupakan perbuatan positif yang sudah terakomodir oleh dalil-dalil dan kaidah umum. Pengkhususan ibadah dalam waktu tertentu tidak menjadikannya bid'ah dan keluar dari hukum asal kesunahan, sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Imam Al-Nawawi seperti dalam masalah berjabat tangan setelah sholat. Ingat, klaim bahwa amalan yang tidak terdapat hadis sahihnya adalah bid'ah merupakan anggapan yang tergesa-gesa. Hadis dhaif sendiri menurut mayoritas ulama dapat dipakai dalam fadail al-a'mal, amalan-amalan utama, namun dengan catatan didukung oleh dalil dan kaidah yang sahih. Selain melakukan amalan-amalan tersebut, kita juga dianjurkan untuk melakukan zikir dan berdoa. Al-Alamah Al-Dairabi dan Sayyid Muhammad Al-Amir mengutip keterangan Imam Al-Ajuri bahwa beliau menjelaskan, barang siapa yang pada malam atau hari Asyura membaca wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zikir tersebut dibaca sebanyak 70 kali. Insya Allah sepanjang tahun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah dan hal yang buruk. Itulah amalan-amalan dan zikir yang bisa kita lakukan di malam dan hari Asyura tepat pada tanggal 10 Muharram. Semoga kita bisa menjalankan amalan-amalan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.